Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga perkenalkan, nama saya Riza J. Gantara. Saya dari jurusan Teknik Biologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dengan NIM 22 garis miring 0423 garis miring garis miring 5511. Di sini akan mempresentasikan terkait dengan diagenesis batuan sedimen silisi plastik. Video ini dibuat guna untuk menuntaskan tugas mata kuliah untuk saja masuk ke dalam outline. Oke, di sini outline pada video presentasi kali ini ada pendahuluan, ada proses-proses terkait dengan biogenesis yang meliputi ovaksi, sementasi, pelarutan, dan juga pertumbuhan mineral alti. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan proses biogenesis itu sendiri, kita harus tahu nih apa sih batuan sedimen silisi plastik itu. Di sini ada gambar dari batuan sedimen silisi plastik. Jadi batuan sedimen silisi plastik itu adalah suatu batuan yang terbentuk eh, yang terbentuk karena proses sedimentasi yang terdiri dari fragmen yang berasal dari batuan. Biasanya kalau dilihat secara mikroskopis atau dilihat lebih jelas lagi di sini ada unsur-unsur penyusun framework grains atau fragmen gitu. Biasanya terbentuk dari batuan sebelumnya gitu. Kemudian di sini bisa dilihat ada kayak matriks ini tuh kayak yang merekatkan antar butirannya itu sendiri gitu. Kemudian selain matriks juga ada semen. Semen itu juga untuk merekatkan, cuman bedanya adalah dia terbentuk setelah matriks ini terbentuk. Lanjut ada diagenesis dan nitrifikasi gitu. Di sini diagenesis itu apa? Diagenesis adalah proses perubahan secara keseluruhan sikap kimia tubuh. Terjadi sejak sedimen itu tuh terendapkan sampai batuan itu mengalami metamorfosis. Jadi perubahan baik secara fisika kimia atau ya, dari sedimen itu terendapkan sampai sedimen itu mengalami metamorfosis. Itu menurut Gordon dan Burley tahun 2000. Kemudian litifikasi. Nah, di sini ada perbedaan antara litifikasi dan diagenesis. Litifikasi itu terjadi pada kondisi suhu dan tekanan. Sedangkan untuk diagenesis itu terjadi kedalaman beberapa meter hingga 4 sampai 7 meter tergantung pada nanti. Pokoknya diagenesis itu bisa membuat perubahan terkait antar butir gitu. Antar butir atau semakin abstrak mungkin kedalamannya bisa lebih dalam gitu kan. Dan suhunya sedikit lebih tinggi dan suhu permukaan 100 derajat sampai 200. Lanjut ke proses-proses diagenesisnya. Oh ya, kita bahas dulu ya proses diagenesis itu ada apa aja? Ada 4, ada kompaksi, sementasi, pelarutan dan pertumbuhan mineral altimine. Ini membuat show dan solution dan juga tukar seperti. Jadi ada beberapa tingkatan diagenesis. Ada ini yang dibedakan berdasarkan kedalamannya. Kedalaman yang dangkal itu namanya eugenetik, kedalaman yang dekat permukaan itu telogenetik, dan kedalaman yang lebih dalam itu disebut mesogenetik. Nah, ini ada gambar yang proses diagenesis secara general yang aku bilang sebelumnya. Jadi itu dia merubah secara fisika, kimia, atau biologi dari butiran itu sendiri semakin abstrak ya, bisa dilihat yang awalnya semakin normal, stabil, atau teratur, kemudian tertutupi oleh perlapisan endapan yang lebih mudah. Kemudian kan kalau udah tertutup oleh lapisan ya gitu kan, seperti kalau misalkan kue lapis atau sandwich gitu, itu kan akan tertekan sehingga mengalami kenaikan tekanan dan suhu sehingga menjadikan pengangkatan dan pembatuan ini semakin stage ini ada stage ya, digunakan berdasarkan kedalaman, temperatur, dan juga mikroskopik. Mikroskopik. Semakin stage yang lebih tinggi, maka penampakan mikroskopiknya ukuran butir akan lebih abstrak dan kedalamannya lebih dangkal, lebih dalam, dan juga temperatur lebih tekanan. Nah ini proses diagenesis yang lain menurut Ward dan Burley tadi ada ya eugenesis yang lebih dangkal, telogenesis dekat permukaan, dan juga ada mesogenesis yang lebih dalam.
Lanjut proses diagenesis kompaksi. Di sini kita bahas kompaksi. Kompaksi adalah proses yang dihasilkan oleh tekanan bebas statis atau volume selama pengambilan obat dan menjadi berkurang volume dan meningkat produksi spekulan. Kompaksi ini mempunyai dampak yang sangat signifikan pada dampak organik dan yang disebut pada hasil atau. Nah, pemanfaatan itu diikuti oleh keluarnya air, produksi, dan pengurangan proses spekulan. Tingkat kompaksi akan ditentukan oleh endapan yang mempunyai perbedaan variasi yang keras, misalnya lumpur dengan pasir kasar dan juga pasir dengan gambut. Di sini ada gambar hubungan antara berbagai proses dan pengaruhnya terhadap pengurangan porositas selama proses box JR dan produksi. Nah, ini ada ilustrasi kompaksi yang sebelumnya dijelaskan. Mungkin kalau di gambar kiri itu terlihat kayak butiran-butiran itu stabil ya. Terus ketika mengalami kompaksi, ini lebih mempat gitu kan. Berkurangnya volume dan juga snap ya. Rongga-rongga antara butiran itu semakin kecil. Ini juga ada sebelum terkompaksi, ini ada mineral lumpur atau lempung. Ini ada pasir, kemudian ketika mengalami kompaksi, mereka menjadi batu lempung dan juga batu pasir. Ini lanjut, ini ada ilustrasi lainnya juga. Jadi selain kita bisa lihat rongga-rongganya kayak gini, ini ada namanya apa ya, jenis dari kontak antara butirnya gitu. Jadi ketika kompaksi ada beberapa jenis-jenis kontak antar butiran. Ini ada kepoin kontak ketika dia terhubung oleh sedikit, terus ada long kontak, terhubung antar satu garis dan sepanjang, gitu. Terus ada teks ketika dia saling menghafalkan, kemudian yang ada shooter teks ketika dia saling mengunci. Ini juga kompaksi menghasilkan beberapa deformasi. Selanjutnya ada ilustrasi kompaksi lainnya, ada depositional fabric, mechanical compaction, dan juga. Nah, ini ada contohnya aja. Jadi ada sampel batu pasir di dalam kontak ya. Ada konkret konveks seleksi. Lanjut ke proses bagian sementasi. Sementasi adalah proses di mana mineral terendapkan secara kimiawi dari fluida yang berada di dalam pori dan meliputi permukaan butiran atau endapan kimia yang bertambah sebagai pertumbuhan pada butiran mineral yang sudah ada di box atau virus. Di sini juga ada tipe-tipe semen. Jadi sementasi itu menghasilkan kayak ya merekatkan antar butir aja gitu kan. Dia tuh bisa berupa ya menurut Morgan dan Bugli tahun 2003 bisa ada semen kuarsa, semen karbonat, semen lempung, semen spirit, dan juga semen anhidrit. Ini ada gambarnya juga. Contohnya ini ada kayak kalsium karbonat, berupa varian atomikrit, ada silika, umumnya kuarsa, dan sementasinya akan mengurangi porositas dan permeabilitas. Ini ada sumber semen silika, ada oleh air meteorik, ada pelarutan jadi semua ada pelarutan silika oleh butiran kuarsa karena ada sirkulasi udara pori, hasil dari pressure solution atau pelarutan, dan juga ada lepasnya silika oleh reaksi di rampung, pelarutan transport, dan juga pergantian ini ada dalam proses degenesitas itu ada berupa modulus dan konkresi. Modulus artinya bentuk yang tidak teratur, dan konkresi atau bulat adalah tubuh sedimen yang tersebutkan dengan besar. Contohnya ada batu silika, kalsit, spirit. Nah, contoh batu ini ada kayak cap batu pasir silikaan. Ini ada jenis batu silika yang paling dikenal. Di sini ada contoh dari sampelnya itu, ada sampel litarnit dan litarnit dari FM. Di sini bisa dilihat dari sampel zeolit yang warna hijau gelap sama seperti yang seperti di sampel yang litarnit sebelah kiri. Ini ada hijau. Lanjut proses degenerasi pelarutan. Pelarutan adalah pemindahan seluruh atau sebagian mineral yang ada melalui larutan meninggalkan rongga udara pada mineral. Bisa dilihat ya, pelarutan pada litik batu sedimen kan ada batu litik yang besar sebenarnya pada cepat, tapi ada biru-birunya. Biru-birunya itu apa? Birunya adalah porositas. Jadi ketika fragmen itu mengalami pelarutan, itu akan membentuk porositas sekunder. Biasanya kalau kita lihat di sayatan tipis itu warnanya biru-biru di eksperimen ya.
Ini juga di sebelah kanan ada pelarutan pada bajokas yang gede ini. Ini bisa dilihat XPL-nya. Di sini, oh ya biasanya pakai, kalau mau lihat porositas tuh bisa pakai keping sih. Ya kalau nggak salah. Ada proses dehidrasi yang terakhir, jadi sebelumnya kita udah bahas terkait faksi, fermentasi, terus ada pelarutan, yang terakhir ada pembentukan mineral autogenik. Nah, apa sih itu? Jadi ini ada proses autogenesis yang terjadi yang ditunjukkan karena adanya perubahan feldspar dan gelas vulkanik yang menjadi mineral lempung atau satu jenis lempung lainnya gitu. Ini ada contohnya, ada pore lining, pore filling, pseudomorphosis replacement yang terjadi ketika pembentukan mineral autogenik di dalam suatu butiran, dan ada factor filling ketika mengisi adanya pertahanan antar butiran itu sendiri. Dan profiling ini juga ketika ada rongga-rongga di dalam ada contohnya autogenesis pada zeolit, pada sifat pasir. Nah ini ada mekanisme dari diagenesis itu sendiri. Jadi sedimennya itu terendapkan, maka akan semakin bertambah seiring dengan bertambah kedalaman. Bisa dilihat dari perubahannya pola tersebut. Efeknya ya udah, berarti nanti penampakan itu bakalan mengalami perbedaan dari pola mata pikiran. Jadi biasanya akan menjadi long kontak dan juga terus ada sementasi akibat presipitasi dan juga pada pori-pori. Jadi ya udah sementasi terbentuk bertindak sebagai pengisi pori-pori. Kemudian ada pelarutan, ini terjadi karena mekanisme disolusi mineral yang tidak stabil. Jadi udah efeknya meningkatnya dia porositas, yang tadi porositas sekunder itu. Terus ada mineral pertumbuhan mineral. Jadi ini perubahan mineral dan suatu atrasi gitu yang tidak stabil sehingga mengakibatkan lining. Oke, mungkin cukup sekian. Sebanyak atas sekian presentasi saya dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.